ya Pak, kita mau melaksanakan proses coaching ini Pak ya. Tapi Bapak, sebelum kita memulai coaching ini, ya saya ingin sebagai observer, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang bisa kita sepakati Pak. Pertama, saya akan memberikan penilaian berdasarkan rubrik Pak ya. Jadi, sudahkah Bapak menggunakan alur tirta, kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, terus bagaimana coach merespon, dan yang pasti adalah prinsip coach Pak, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Siap Bapak? Siap. Oh ya. Nanti saya akan memberikan, ini nanti saya memberikan 3 pertanyaan Pak ya, yang harus Bapak jawab. Pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada hari ini Pak? Kompetensi yang saya kembangkan untuk coaching hari ini yaitu 1, saya ingin menjadi pendengar yang aktif, kemudian fokus, bisa memberikan pertanyaan yang berbobot untuk kunci saya nanti. Berarti ada itu ya Bu Pak ya. Kemudian yang kedua Bapak, kompetensi yang mana Pak dari yang Bapak sebutkan tadi yang ingin Bapak lakukan secara spesifik atau yang ingin Bapak kembangkan? Saya ingin menjadi pendengar yang aktif. Jadi ingin menjadi pendengar yang aktif. Selanjutnya Pak, yang ketiga, indikator apa Pak yang ingin Bapak capai dalam proses coaching ini Pak? Saya akan menggunakan alur tirta dalam melakukan coaching ini, mulai dari tujuan, rencana, aksi, dan tindak lanjut. Jadi menggunakan alur tirta. Demikian saja Pak ya, ini pra observasi kita. Selanjutnya kita akan memulai proses coaching bersama Bu Tuti ya Pak ya. Siap. Mari Pak. Mari. Assalamualaikum Pak Anto. Waalaikumsalam Bu. Bolehkah saya minta waktunya sebentar? Boleh. Saya ingin bercerita Bapak tentang permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini. Kebetulan hari ini saya ada jam kosong Bu, yang kebetulan kelas 5 ini jadwalnya PJOK. Terima kasih ya. Nanti maaf sudah mengganggu. Enggak apa-apa. Ya Pak, ini belakangan ini tuh saya resah sekali dan ingin menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Intinya permasalahan yang saya alami saat ini. Oke, Bu. Semoga pertemuan kita hari ini Ibu dapat menemukan solusi dari permasalahan Ibu yang jenengan. Oke, sekarang saya minta Ibu menceritakan apa yang membuat Ibu itu resah dan gelisah. Jadi begini Pak, kemarin itu saya mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah yang intinya terkait tentang kedisiplinan Bapak. Iya, jadi akhir-akhir ini tuh saya memang melanggar lah seperti itu. Berarti sekarang coba ceritakan kepada saya jenis disiplin apa yang menurut kepala sekolah itu Ibu langgar. Kemarin tuh begini Pak, saya itu kan dipanggil ke Pak Kepala Sekolah di ruangannya dan beliau itu menegur saya atas ketidakdisiplinan saya akhir-akhir ini, yang mana saya itu sering izin pulang lebih awal Bapak. Karena apa? Saya itu izinnya itu juga sudah koordinasi sebenarnya, waktunya itu 15 menit sebelum jam pulang kerja, seperti itu. Terus apa alasan Ibu itu sering pulang lebih awal? Saya sering pulang lebih awal itu bukan tanpa alasan Pak Jin. Saya itu punya anak 2, yang mana yang 1 kelas 2 dan yang 1 kelas 4, yang mana jarak tempuh antara rumah dan sekolah itu kan jauh Pak Jin. Jadi saya harus pulang lebih awal untuk menjemput anak-anak saya. Oh gitu. Berarti sekarang apakah Ibu merasa melanggar kedisiplinan seperti apa yang dikatakan kepala sekolah? Sebenarnya saya tuh sadar Pak saya tuh sadar tentang melanggar. Tapi ya karena pulang lebih awal tadi saya tuh juga sudah meminta izin sebenarnya. Oh gitu. Iya.
Oke. Sekarang lalu apa yang menjadi keresahan Bu Tuti? Saya itu merasa bingung intinya Pak. Iya, bingung, merasa kurang disiplin seperti itu. Yang menjadi keresahan saya itu, saya merasa tidak enak dengan Bapak Kepala Sekolah karena saya sedikit, intinya saya itu nggak terima lah ditegur seperti itu, karena apapun alasannya kan saya juga sudah izin awalnya kalau saya mau menjemput putra saya, jadi kalau ditegur intinya agak tidak terima, tapi ya itu sudah konsekuensinya mungkin Oh begitu, berarti karena Bu Tuti kurang disiplin akibat sering pulang lebih awal, Ibu ditegur kepala sekolah dan Bu Tuti resah sebab teguran kepala sekolah itu kurang Ibu terima. Sekarang menurut Bu Tuti bagaimana dengan sikap Ibu Tuti seperti itu? Sebenarnya memang kurang baik Pak tapi ya saya itu sadar kalau saya pernah melakukan kesalahan dengan tadi pulang lebih awal tadi ya seharusnya saya itu menerima kalau saya ditegur itu saya dengar dengan baik, tapi ya waktu itu mungkin saya sedang emosi Bapak sehingga ya saya intinya bingung mau melakukan seperti apa yang harus saya lakukan seperti itu. Sekarang begini Bu, kalau begitu kira-kira apa yang akan Bu Tuti lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Bu Tuti? Yang pertama pastinya nanti kan saya pasti minta maaf ya Pak ya, dengan Bapak Kepala Sekolah, intinya agar kita dalam bekerja tidak merasa canggung lah seperti itu. Jadi kita dalam keluarga di lembaga sekolah itu intinya enak, tidak ada istilahnya saling pekewuh atau gimana seperti itu Pak. Lalu bagaimana Ibu akan memperbaiki masalah yang terkait dengan kedisiplinan itu? Justru itu Pak, saya itu juga bingung bagaimana ya saya itu bisa disiplin tanpa mengabaikan waktu jam pulangnya anak saya itu yang masih saya pikirkan Bapak. Menurut Bu Tuti, apa kekuatan Bu Tuti miliki untuk mengatasi keduanya? Ini saya memikirkan Pak. Saya kan punya kakak Nah, apalagi kakak saya itu anaknya juga satu sekolahan dengan putra saya ya mungkin nanti anak saya bisa saya titipkan ke kakak saya waktu penjemputan tadi, jadi saya tidak pulang lebih awal lagi kan seperti itu nantinya. Sangat bagus Bu Tuti solusinya. Solusi yang akan dilakukan Bu Tuti itu sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi. Terus syukurlah Bu Tuti sudah merasa lega ya Bu Tuti? Alhamdulillah sudah lega Pak sekarang, dan jujur saya takut mengambil langkah ini untuk menyelesaikan masalah ini, apalagi tidak berurusan dengan atasan Pak agak takutnya nanti salah langkah atau gimana seperti itu. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu tadi? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf Bapak seperti yang saya sampaikan tadi, dan untuk masalah kedisiplinan ke depannya saya akan mentaati aturan di sekolah. Namun sebelum itu saya akan membicarakan dulu dengan kakak saya tentang masalah anak saya yang mau saya titipkan tadi. Itu ide yang bagus sekali Bu Tuti. Semoga dapat segera terrealisasikan ya. Dan Ibu dapat bekerja dengan Alhamdulillah sekali Pak Anto, sudah lega. Lega sekali. Ya luar biasa sekali tadi proses coaching dengan Bu Tuti yang sudah berjalan dengan baik Pak ya. Saya boleh memberikan beberapa pertanyaan Pak Anto? Boleh, silakan. Ya, yang pertama Pak, menurut Bapak apa yang sudah Bapak lakukan sebagai coaching tadi dalam mencapai indikator yang ingin Bapak kembangkan? Saya sudah menjalankan alur tirta, teknik alur tirta dalam melakukan coaching hari ini, dan itu bisa dilihat dari kunci saya itu sudah menemukan solusi dari masalah yang dia ada. Jadi menggunakan alur tirta Pak ya. Baik. Kemudian kalau saya sampaikan Pak ya,
refleksi saya sebagai seorang observer kepada Bapak ya. Bapak sudah bagus sekali, sudah menjalankan alur kita dimulai dari tujuan, penerapan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, bahkan tanggung jawab dan komitmen. Itu sudah luar biasa sehingga si coaching ini tadi bisa menyampaikan permasalahan dengan baik, kemudian si coaching juga bisa menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ini sudah luar biasa Pak ya tadi. Selanjutnya Pak, satu lagi boleh ya Pak ya? Ya, jadi dari proses coaching tadi Pak, Pak Anto mengcoaching Putri tadi, Bapak sudah merasa bisa bisa melaksanakan alur kita dengan baik ya. Kemudian adakah indikator tadi Pak yang ingin Bapak kembangkan Pak? Ada Bu, saya lebih ingin lebih belajar lagi untuk menerapkan coaching ini dengan alur theta ya seperti itu, dan saya ingin mengembangkan kompetensi-kompetensi di dalamnya, yaitu yang berkaitan dengan mendengar aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu, sehingga kunci saya nanti saat melakukan coaching lagi bisa mudah menemukan solusi dari permasalahan yang si kunci hadapi. Oh iya, bagus sekali Bapak. Terima kasih Pak Anto atas waktunya, luar biasa sekali. Semoga nanti kedepannya kita bisa melaksanakan coaching ini lebih aktif ya Pak ya. Jadi bisa kita meng-coaching siswa, kemudian rekan sejawat dan sebagainya untuk menemukan solusi atas permasalahan mereka. Baik Bu Ati, terima kasih. Terima kasih Bapak atas waktunya.